bersatu dalam doa. Kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa di surga. Kami percaya itu adalah ibadah kami yang sejati. Pada hari ini kiranya turun kuasa Roh Kudus menaungi setiap kami, menjamah setiap kami. Ada perjumpaan dengan Tuhan pada hari ini. Kami rindu dilawat oleh Tuhan pada saat ini. Lewat pujian penyembahan firman-Mu akan mengubahkan, memulihkan, memberkati hidup kami. Kami siapkan hidup kami, diri kami, dan seluruh jiwa kami untuk menyambut yang baru dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mau datang menghampiri-Mu Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau memuja-Mu Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Biar hanya nama-Mu yang kami pemuliakan Yesus. Inilah doa kami, syukur kami.
Yesus Tuhan.
lagi melompat bagimu Tuhan. Karena hanya namamu saja yang kami agungkan Yesus. Haleluya. Mari siap yang memuji Tuhan, kita mau katakan amin. Haleluya. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Lambaikan tangannya, katakan ke kanan kirinya, kamu diberkati. Kamu diberkati. Haleluya. Come on. Bagi setiap hari, kasih setiamu nyata bagiku. Iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Mari tangan kita di atas dan katakan, aku Tuhan, saya mau kita angkat tangan kita. Kita mau sama-sama katakan, aku dilimpahi alasanku. Coba kanan kiri kita katakan, kamu diberkati. Kamu diberkati.
Silakan duduk. Kita akan masuk dalam kebenaran akan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Engkaulah dasar pengharapan kami Yesus. Engkaulah dasar kekuatan kami Tuhan. Karena kepada siapa kami mau berharap kecuali hanya padamu Yesus, yang memiliki janjinya yang begitu besar. Janjinya ya dan amin bagi setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kita mau katakan Engkau Tuhan yang setia. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber
mengabarkan kabar baik yang begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Beri kami telinga yang baik Tuhan. Beri kami telinga seorang murid Yesus yang dapat mengerti setiap firman-Mu Tuhan, yang akan melakukannya di sepanjang hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Shalom semuanya. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up. Be victorious. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Yang mau menjadi pemenang katakan amin. Wahyu pasal 2 dan pasal 3 adalah pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat pada waktu itu, yang juga bisa diartikan sebagai pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, termasuk gereja masa kini. Setiap pesan Tuhan Yesus selalu diakhiri dengan kata-kata, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, maka upahnya adalah masuk surga. Jadi untuk menjadi pemenang, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Hal ini bisa juga diartikan, kita harus membaca Alkitab, merenungkan, melakukan, dan menyaksikannya. Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui nubuatan, melalui mimpi, melalui peringatan dan teguran, melalui hamba-hambanya. Hasil temuan dari Dr. George Barna, Direktur Research Cultural Research Center Arizona Christian University di Amerika Serikat, yang dirilis pada tanggal 24 Mei 2022, menunjukkan bahwa hanya 37% pendeta Kristen di Amerika Serikat yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Wow. Temuan ini tidak mengejutkan, mengingat pendeta dari kaum Injili yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar dan dapat diandalkan untuk kehidupan manusia. Hanya 51% yang masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Secara rinci, didapat data pendeta yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah berdasarkan denominasi. Yang pertama, pendeta non-denominasi dan gereja-gereja independen itu 57%. Kemudian pendeta Protestan Injili 51%. Pendeta karismatik Pentakosta 37%. Pendeta Protestan Arus Utama 32%. Pendeta aliran kekudusan 28%. Pendeta Protestan kulit hitam 9%. Pastor Katolik Roma 6%. Berdasarkan jumlah jemaat yang dilayani, pendeta dengan jemaat kurang dari 100 orang itu 41%. Pendeta dengan jemaat antara 101 sampai dengan 250 orang 45%. Pendeta dengan jemaat 251 sampai dengan 600 orang 14%. Pendeta dengan jemaat lebih dari 601 orang hanya 15%. Data ini menunjukkan bahwa pendeta yang memiliki jemaat yang sedikit masih memiliki pandangan yang alkitabiah dibandingkan dengan pendeta yang memiliki jemaat dan jumlah besar.
pendeta yang memiliki jemaat kurang dari 250 orang berhasil mengintegrasikan iman mereka ke dalam perilaku sehari-hari melalui pemuritan yang terpadu, sehingga mereka tetap memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Di era pasca pandemi, sekitar 9 dari 10 gereja di Amerika Serikat memiliki jemaat kurang dari 250 orang. Dari hasil survei ini didapat beberapa hal. Yang pertama, label gereja atau ciri khas sebuah gereja tidak lagi menggambarkan kualitas dari pendetanya. Contoh, label Protestan Injili yang berkonotasi gereja di mana Alkitab dihormati dan diajarkan sebagai firman Tuhan yang dapat diandalkan dan relevan bagi kehidupan manusia, ternyata hanya setengah dari pendetanya yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Perbedaan yang mencolok antara pendeta yang memiliki pandangan yang alkitabiah dari kalangan Protestan dengan pastor Katolik, yaitu 40% berbanding 6%, ternyata tidak menghasilkan jemaat yang kualitasnya berbanding lurus. Studi di tahun 2021 mengungkapkan bahwa hanya 5% dari jemaat yang secara teratur menghadiri gereja Protestan dan hanya 1% dari jemaat yang teratur menghadiri gereja Katolik yang masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Hal ini menunjukkan tidak ada gereja dari golongan manapun yang menyelesaikan tugas dengan baik. Beberapa pengamat mengatakan bahwa gereja besar menarik jemaat dengan mengkompromikan Injil, mengajarkan apa yang ingin didengar orang, bukan kebenaran sejati yang dinyatakan dalam Alkitab. Data dari penelitian di atas menunjukkan gereja besar cenderung tidak memiliki pendeta yang mempertahankan pandangan alkitabiahnya. Pendeta dari beberapa gereja besar menarik jemaatnya dengan mengajarkan standar budaya daripada standar Alkitab, dikarenakan pendetanya tidak memiliki pandangan yang alkitabiah. Pendeta yang tidak memiliki pandangan yang alkitabiah tidak akan bisa mengajarkan jemaatnya untuk memiliki pandangan yang alkitabiah. Melihat data-data ini, kita harus benar-benar introspeksi. Apakah saya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan saya harap ini tidak terjadi di Indonesia. Salah satu cara untuk melihat apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan adalah seperti yang disebutkan dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Yaitu apakah kita masih tetap memiliki kasih mula-mula. Apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau itu tidak didasarkan kepada kasih yang mula-mula, Tuhan akan berkata kepada kita, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan keterangan Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, mengambil kaki dianmu itu artinya Tuhan akan menolak dan mengeluarkan kita dari dalam kerajaannya. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini. Saya berdoa supaya setiap kita tetap dalam kondisi kasih mula-mula. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you. Lord Jesus,
Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Elia menjadi pemenang melawan nabi-nabi Baal, sehingga membuat orang Israel bertobat. Orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun. Api Tuhan turun karena doa Elia. Sebelum berdoa, yang dilakukan oleh Elia adalah memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Artinya, memulihkan ibadah mereka kepada Tuhan. Pertama-tama yang dilakukan Elia adalah membuat mezbah dengan menyusunnya dari 12 batu. 12 batu berbicara tentang unity di antara suku-suku Israel. Untuk menjadi pemenang dalam hal memenangkan jiwa bagi Tuhan, yang paling utama harus terjadi unity di antara kita. Kita harus saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 16 dan 17 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Matius 5 ayat 23 dan 24 berkata, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Supaya persembahan kita berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak boleh ada ganjalan dengan orang lain. Kita tidak usah mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi supaya terjadi saling mengasihi dan inisiatif berdamai harus dari kita terlebih dahulu. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hendaklah engkau hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Semua diberkati Tuhan. Mari kita akan melihat contoh mengapa Abraham diberkati Tuhan. Salah satu alasannya adalah bagaimana respon Abraham agar perdamaian tetap terjadi antara dia dengan Lot. Kisah perselisihan antara Abraham dan Lot ini dimulai karena padang penggembalaan mereka kurang. Disebabkan Abraham dan Lot diberkati luar biasa oleh Tuhan dengan ternak yang banyak, maka mulailah terjadi perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi perselisihan antara Abraham dan Lot yang lebih besar lagi. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham mendatangi Lot terlebih dahulu. Meskipun seharusnya sebagai keponakan, Lot yang harus datang lebih dahulu kepada Abraham. Abraham berkata, kita ini kerabat, kita ini adalah saudara. Jangan kita bertengkar, karena akan menjadi contoh yang tidak baik kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu orang Kanaan dan orang Feris, dan terutama nama Tuhan tidak dipermuliakan. Kemudian Abraham menyuruh Lot untuk terlebih dahulu memilih tempat untuk pengembalanya. Abraham berkata kepada Lot, kamu pilih dulu dah di mana tempat
lahan tanah penggembalaanmu. Nanti aku akan ambil sisanya aja. Wow, ini satu pengorbanan yang luar biasa. Dan ternyata Lot tidak sungkan-sungkan. Justru dia memilih daerah yang terbaik, yaitu daerah yang banyak airnya, tetapi sayang, dekat Sodom dan Gomora, di mana orang-orangnya jahat dan berdosa kepada Tuhan. Ini yang tidak diperhitungkan oleh Lot. Kisah ini diakhiri dengan Abraham diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Sedangkan Lot harus pergi dari daerah itu karena Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal hidup saling mengasihi. Yang mau katakan amin. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023 di Amsterdam diadakan konferensi Empower 21 yang temanya adalah Everyone, a New Era of Evangelism. Ini diartikan sebagai munculnya cara penginjilan yang baru yang disebutkan sebagai Everyone. Konferensi ini disebutkan sebagai Everyone Conference 2023 di Amsterdam. Konferensi ini dihadiri lebih kurang 6.000 orang dari 130 negara. Dan yang ikut secara online 22 negara. Hampir semua yang terlibat dalam pelayanan. Saya berbicara 2 kali. Yang pertama di workshop. Dan yang kedua di Olympic Stadium pada hari terakhir. Saya diminta untuk berbicara tentang Pentakosta yang ketiga. Pada konferensi ini, Tuhan membukakan cara baru penginjilan kepada semua orang, everyone, sampai dengan tahun 2033. Artinya cara-cara baru untuk menyelesaikan amanat agung. Tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya sesuatu yang sangat serius tentang aku datang segera. Saya bertanya kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian Tuhan menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada waktu roh kudus dicurahkan akan terjadi seperti di Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda yang kedua, akan terjadi mujizat-mujizat secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, akan terjadi goncangan-goncangan yang luar biasa. Melalui 3 tanda ini akan terjadi penggenapan dari Yoel 2 ayat 32. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Tahun 2009 ini juga merupakan 100 tahun nubuatan dari William Seymour yang berkata pada tahun 1909 bahwa 100 tahun ke depan akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Pada tahun 2009 ini juga, Billy Wilson meminta saya untuk bergabung dalam acara konferensi Empower 21
di Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma. Ketika saya bertanya apa yang dimaksudkan dengan Empower 21, maka diberikan pengertian. Yang pertama, tentang generasi anak-anak muda. Dan yang kedua, tentang apa yang akan Roh Kudus kerjakan 100 tahun ke depan. Ini kalau Tuhan Yesus belum datang. Saya langsung berkata, oke. Saya bergabung. Karena saya mendapatkan seperti apa yang Tuhan bicara kepada saya. Tahun 2011 diadakan konferensi Empower 21 di Asia, di SICC. Kita pada waktu itu diberikan pengertian bahwa ini akan menjadi trigger untuk gerakan Empower 21 berikutnya. Tahun 2013, konferensi Empower 21 Asia yang kedua di SICC. Di sini Tuhan berbicara bahwa yang dimaksudkan dengan pencurahan Roh Kudus yang terjadi hari-hari ini, itu adalah Pentakosta yang ketiga. Tahun 2013 ini juga diadakan pertemuan Global Council di Honolulu, Hawaii. Kembali Empower 21 melahirkan visi bahwa semua orang di bumi akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Pada waktu saya mendengarkan visi ini, saya tidak bisa mengerti bagaimana caranya bisa terjadi. Begitu juga dengan Billy Wilson, tidak mengerti bagaimana hal ini bisa dilaksanakan. Pada bulan Mei 2022, di lantai 11 SICC, ada konferensi World Prayer Assembly secara hybrid. Saat itu ada 3 pembicara melalui online, yaitu yang pertama Billy Wilson, yang mewakili kelompok dari Pentakosta. Dan yang kedua, Rick Warren, yang mewakili kelompok Baptis. Dan yang ketiga, Nicky Gamble, yang mewakili kelompok Anglican. Di mana mereka berbicara tentang topik yang sama seperti visi yang diberikan kepada Empower 21, yaitu goal amanat agung pada tahun 2033. Wow! Di sini saya baru mendapatkan sesuatu. Dan saya berkata pada waktu itu, I got it! I got it! Dan berdasarkan ini juga, maka diadakan konferensi Empower 21, Everyone di Amsterdam, tanggal 21 sampai 24 Juni 2023. Tuhan menuntun kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan memberikan pengertian bahwa dalam 10 tahun ke depan, setiap orang berhak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Dan yang kedua, setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan setiap orang kepada Tuhan Yesus. Ini dimulai dengan satu orang. Seperti pada waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria dan orang di Gerasa yang rasuk banyak setan. Setelah mereka disembuhkan, dari satu orang, satu kota dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Dan kita dituntun Tuhan. Cara penginjilan melalui kelompok kecil seperti KUL. Dan untuk menyelesaikan amanat agung, everyone, ini tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi. Denominasi harus unity dengan tidak menjelekkan satu dengan yang lainnya. Tetapi bersama-sama bergandengan tangan. Supaya setiap orang mendengar tentang Yesus dan berjumpa dengan dia. Kita tidak perlu mempersoalkan tentang perbedaan doktrin. Yang penting, kalau visinya sama untuk menangkan jiwa bagi Tuhan Yesus, kita harus bergandengan tangan. Saya tahu ini pesan Tuhan yang sangat kuat untuk hari-hari terakhir ini. Bahwa kita diminta untuk unity. Berkolaborasi
menghilangkan segala perbedaan-perbedaan yang ada selama ini. Tidak perlu dipermasalahkan. Dan mari bergandengan tangan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saya percaya ini adalah pesan Tuhan buat kita semua. Dan mari, saya ajak saudara untuk angkat tangan. Kita akan berkata kepada Tuhan, satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Uralaba syara laba 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 laba. Uriala laba 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 laba. Uriala laba 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 laba. Uriala laba 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 laba. Oh Jesus, satukan kami ya Tuhan, satukan kami ya Allah. Kami tidak bisa sendiri-sendiri, tapi kami harus berkolaborasi dengan dasar unity satu dengan yang lain untuk memenangkan jiwa. Everyone. 2033. Kami tahu Tuhan, setelah amanat agung selesai, Engkau akan datang kembali. Sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Kita akan mendengarkan pengumuman. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahmu Tuhan Yesus, semuanya katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati,
tempat ini. Yang baru bergabung di GBI Kumiori boleh lambaikan tangannya. Nah, selamat datang Bapak Ibu, welcome home. Tuhan Yesus memberkati, kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberi kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa, mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu, kasih setia-Mu ya Bapa. Kami mau memberi ya Bapa. Engkau melihat tangan-tangan yang mau memberi, bahkan yang belum bisa memberi Tuhan. Kau berkati Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali lipat Kau berkati ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami memberi karena Engkau yang terlebih dahulu memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan. Persembahan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk mempelebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan aku. Bagi jemaat ibu yang sudah memberi, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Aku diberkati, Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, katakan iman dan kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Kita mengatakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita mau berdoa penutup untuk Bapak Bagus, dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Allah yang mengajarkan kami untuk terdapat kesatuan hati dalam gereja ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya komunitas di dalam pool Tuhan di dalam gereja ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pernyataan-Mu sungguh nyata dalam gereja ini Tuhan, bahwa kami diminta untuk bertumbuh di dalamnya Tuhan, bahkan menjangkau banyak jiwa di dalam kesatuan hati kami dalam gereja ini. Mengucap syukur Tuhan untuk Allah yang begitu baik. Bapa, di penghujung ibadah kami juga mau menyerahkan negara kami Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau tahu Tuhan bahwa tahun depan Tuhan 14 Februari akan dilakukan pemilu Tuhan. Biar Tuhan Kau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan yang memilih sendiri presiden terbaik bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa siapapun nanti akan dipilih Tuhan, Kau akan berkenan atasnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan keamanan dan juga kesejahteraan bangsa ini Tuhan.
ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan gembala kami Tuhan, Pak Niko Nyotor Harjo Tuhan beserta keluarganya, berkati beliau Tuhan, berikan urapan yang terus ada Tuhan, minyak yang baru Tuhan, supaya melalui beliau kami boleh memimpin di dalam gereja ini Tuhan. Kami serahkan juga Pak Timotius Hardono Tuhan, Kau berkati beliau Tuhan, dengan keluarganya, dengan Ibu Indri, dan segala terobosan-terobosan yang beliau buat Tuhan, di mana banyak lagi gereja-gereja yang dibangun Tuhan, bahkan sampai ke luar negeri dan juga setiap pelosok Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai beliau Tuhan lebih hebat lagi di depannya. Tuhan, tak lupakan berdoa buat gembala kami Tuhan, Pak Yakob Ririmasi dan Ibu Alani. Kau berkati beliau Tuhan, berikan kesehatan Bapak, berikan hikmat Tuhan, urapan yang terus baru Tuhan, minyak yang baru, biar melalui beliau Tuhan kami boleh pimpin dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga seluruh jemaat kami Tuhan yang hadir pada hari ini, biar Kau memberkati Tuhan, biar bila mereka datang dengan penuh dengan kekhawatiran, Kau berikan kekuatan yang baru. Mereka yang sakit boleh Kau sembuhkan. Kami serahkan juga jemaat kami yang belum hadir hari ini karena kelemahan tubuhnya. Mari Tuhan, Kau mau hampiri mereka Tuhan, berikan kesembuhan Tuhan, karena Engkaulah tabib yang ajaib, dan dengan bilu-bilu-Mu segala penyakit disembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan seminggu lagi ke depan, hari-hari kami biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Biarlah Tuhan setiap waktu yang Kau izinkan dalam hidup ini Tuhan, kami mau persembahkan untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa syukur kami, yang dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu ke surga. Pandang pada Yesus yang telah mati di salib untuk menebus, mengampuni, bahkan memulihkan keadaan kita. Dia yang telah mati bagi kita supaya kita mempunyai hidup yang kekal. Mari terimalah segala berkat daripada Bapa di surga. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Maka terimalah segala berkat di dalam Yesus Kristus. Berkat rohani engkau akan terima. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah atasmu. Berkat bangsa-bangsa engkau akan terima. Maka Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memberi engkau kasih karunia. Terimalah persekutuan dengan Roh Kudus yang manis menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai aku sekarang, oh yes, haleluya, damai tercurahlah damai surgawi bagi bumi orang.